Assalamualaikum kerennya semuanya. Banyak sekali teman-teman yang request Mas sekali-kali bahas dong tentang loudspeaker management system. Dan kebetulan ini baru ada barangnya ya. Asli DSP 260. Dia adalah sebuah digital sound processor atau digital crossover system processor yang peruntukannya adalah untuk loudspeaker management system. Yuk langsung aja kita unboxing. Kira-kira berat ini. Kita dapat apa aja di dalamnya? Oke, bungkusnya rapi. Dan di dalamnya ada apa aja? Oke, kita dapetin paketannya seperti ini teman-teman. Teman-teman dapatkan kartu garansi, kemudian buku manual atau petunjuk penggunaan ya. Buku manual itu bukan buku manual atau buku otomatis, tapi buku manual artinya adalah petunjuk penggunaan. Kenapa saya bahas? Karena ada yang bilang itu udah digital kok bukunya masih manual. Jadi dalam istilah peralatan audio ataupun peralatan teknologi lainnya, buku manual artinya adalah petunjuk atau instruksi manual penggunaan alat ya. Mudah-mudahan gak ada yang salah paham lagi ya. Buku manual atau buku otomatis. Oke, teman-teman dapatkan power cord atau kabel colokan listriknya. Dan sudah dapatkan kabel USB Type A ke Type B untuk nyambungin DLMS ini ke komputer untuk teman-teman setting, dan dia sudah dilengkapi dengan peredam noise ya, peredam noise listrik. Dan teman-teman dapatkan flash disk. Nanti kita lihat isinya apa. Dan seperti ini penampakan dari DLMS-nya. Berat banget teman-teman. Dan seperti inilah penampakan dari asli DSP 260. Sisi depan ada 3 knob yang sekaligus push button, bisa ditekan dan bisa diputar. Ada lubang USB, kemudian ada indikator di sini DSP 260 plus. Kemudian untuk input output yang bisa kita routing, input sebanyak 2, kemudian output sebanyak 6 ya. 6 output, 2 input. Jadi dari mixer masuk 2 kan, L dan R, kemudian dipecah menjadi 6 output untuk ke-6 amplifier ya. Atau ke-6 sayap sound system. Jadi amplifier itu ada yang bisa di bridge, ada yang bisa di link ya. Jadi satu ini bisa ke beberapa amplifier. Kalau amplifiernya tersedia fitur link. Kemudian untuk saklarnya seperti ini, dilengkapi dengan fuse di sebelah sini. Kemudian ada komunikasi RS485 serial dan ada USB. Yuk kita nyalain. Saat dinyalakan tampilannya seperti ini. 2 in 6 out speaker management. Kemudian dia akan loading sebentar. Default preset berarti belum kita setting ya, masih pabrikan. Dan dia siap untuk digunakan. Sekarang kita yuk lihat apa yang ada di dalam flash disk ini. Dan di dalam flash disknya isinya seperti ini teman-teman. Ada .NET FX. Ini sepertinya program Microsoft untuk kebutuhan 2 in 6 out-nya. Jadi semuanya ini perlu teman-teman install 3 program ini. .NET ini dibutuhkan untuk Windows. 2 in 6 out ini sepertinya aplikasi loudspeaker manajemennya. Kemudian CH341 serial USB ini sepertinya driver untuk port serial loudspeaker manajemen DSP 260. Jadi tiga-tiganya ini perlu teman-teman install. Kemudian ada satu buah file bahasa Mandarin.
Ini isinya sepertinya petunjuk penggunaan ya. Ya, petunjuk penggunaan. Oke, ini sebetulnya sudah ada di dus-nya. Teman-teman bisa baca-baca, tapi dalamnya ini bahasa Inggris kok teman-teman. Walaupun luarnya ini bahasa Mandarin ya. Oke, langsung aja kita cobain, kita buka langsung ini ya. Oke, kita install. Tinggal kita next saja sampai selesai ya. Dan selesai. Sekarang kita buka programnya 2 in 6 out. Dan tampilan programnya seperti ini. Kita harus connect dulu ke alatnya. Kalau kita mau sambungin lewat USB, kita harus install dulu USB drivernya. Kita tutup ini. Yes, kita install dulu ini. CH341 serial USB. Dan informasi buat teman-teman, kalau ada program, kemudian ada tulisan Mandarin seperti ini kemungkinan tidak bisa teman-teman running ya. Jadi saran saya teman-teman rename dulu ya, ini dibuang tulisan Mandarinnya. Kalau di komputer orang Cina pasti bisa, tapi kalau komputer teman-teman yang tidak terinstall bahasa Mandarin, tidak akan bisa membuka program ini. Kalau nggak percaya, teman-teman cobain. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita install. Dan kita install. Gagal. Oke, kita bisa skip ini. Ini sepertinya program yang dibuat di zaman Windows 98 95 ya. Susah banget diinstal, udah biarin aja. Kita sambungin kabel USB-nya. Kita sambungin kabel USB ini ke loudspeaker manajemennya. Jangan sampai kebalik ya. Posisinya di atas yang ada logo USB-nya. Kemudian ini saya sambung ke laptop atau ke komputer. Dan dia muncul indikasi tersambung dan nyala USB seperti ini. Sebetulnya untuk flash disknya udah bisa teman-teman cabut, udah nggak digunakan lagi ya. Ini bisa kita tutup, terus kemudian kita pastikan dulu drivernya itu otomatis terdetek ya. Jadi kita ketik dev device manager, terus teman-teman cari port COM USB serial CH340 COM4 ya, COM4 ya. Dia secara otomatis terdeteksi. Jadi kita nggak perlu install driver karena Windows zaman sekarang, Windows 10, Windows 11 otomatis detect driver zaman dulu. Kita nggak perlu install. Ini berarti bisa langsung kita buka softwarenya dan bisa langsung kita gunakan. Di sini teman-teman klik connect. Kemudian tadi pilih COM4 ya, USB-nya itu adalah COM4. Terus kita cek. COM font 1 sama 4, oke. Kita pilih COM4, kita klik oke. Dan sudah online. Ini tandanya sudah tersambung. Untuk mengedit parameternya, teman-teman klik 2 kali. Dia loading dulu. Dan seperti ini penampakan dari software loudspeaker manajemen asli. Oke. Lumayan keren tampilannya. Kemudian ada real time analyzer di bawahnya. Dan di video berikutnya kita akan oprek dan saya akan tunjukkan caranya untuk melakukan setup dan setting aplikasi ini. Jadi poin terpenting dalam review ini teman-teman mendapatkan sebuah digital loudspeaker management system yang sudah ada noise gate di sini, NG.
Kemudian ada gain, jadi volumenya bisa teman-teman tambahin lagi atau perkecil. Kemudian ada parametric equalizer. Kemudian ada delay control untuk menghilangkan gema ya. Fungsi delay di DLMS untuk menghilangkan gema atau suara mantul. Kemudian ada phase untuk membalik fasa. Kemudian ada kompresor. Jadi sudah ada kompresor, sudah ada parametric equalizer di inputnya ya. Input 2 masuk dari mixer, diolah dulu di sini. Kemudian dipecah lagi ke beberapa output. Ini output 1 sampai dengan output 6 bisa di routing teman-teman. Ya, bisa di routing seperti ini. Kemudian ada crossovernya, ada parametric EQ lagi, ada delay untuk menghilangkan atau mengurangi gema, ada phase. Jadi kalau posisi speakernya itu saling berlawanan arah, teman-teman bisa balik phase-nya langsung dari aplikasi tanpa harus merubah kabel. Kemudian penambahan gain atau ngurangin gain, dari sini ada limiternya dan ada dynamic filter. Ini fiturnya mantep banget sih. Jadi ini rekomendasi banget teman-teman buat yang hobi atau profesinya manggung ya. Jadi mixer biasa tanpa fitur digital, teman-teman tambahin ini, teman-teman sudah dapatkan semua fitur ini. Equalizer, kompresor, nggak perlu beli lagi. Semuanya ada di dalam alat ini. Nanti teman-teman tinggal klik aja, kemudian teman-teman mainkan parameter kompresornya, kemudian parameter EQ-nya dari knop-knop yang ada di sini ya. Ini mantap banget sih. Dan teman-teman bisa nge-save atau bisa nge-load parameter yang udah teman-teman bikin. Atau misalkan saya udah bikin terus teman-teman mau copy pun bisa ya. Jadi ini enak banget. Kontrolnya di sini. Kemudian channel yang nggak dipakai bisa teman-teman mute. Ada tombol mute-nya juga. Ini enak banget sih teman-teman. Jadi loudspeaker management ini wajib teman-teman gunakan kalau teman-teman main amplifier banyak ya. Terutama untuk panggung, ini wajib punya. Dan ternyata fiturnya mantap banget ya teman-teman. DLMS DSP260. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan seperti biasa, ketikkan di kolom komentar di bawah. Saya rutin upload atau menayangkan video baru setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Saksikan kelanjutannya bagaimana cara men-setting DLMS ini. Makanya subscribe mas ya biar nggak ketinggalan info. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Krenyes.